Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, santri-santri yang Ustadz banggakan, alhamdulillah pada sore menjelang malam ini Ustadz sangat senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak ya, yang kita bisa tatap muka, yang biasanya anak-anak melihat Ustadz dari video. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa walaupun melalui online, walaupun melalui Zoom ya, atau istilahnya tatap maya ya. Jadi ini Ustadz di sini nih eh, seolah-olah ada dalam HP. Ya, baik anak-anak, Ustadz seperti kata Ustadz tadi ya, Ustadz akan memberikan kisah pada anak-anak, kisah yang luar biasa. Karena kisah ini berisi tentang keajaiban, sesuatu yang ajaib, yang hari ini mungkin kita jarang menemui. Dan kisah ini yang menceritakan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini luar biasa ini. Ya, kisah yang jarang kita dapatkan ya, dan kita hari ini mendapatkan kesempatan untuk bisa mendengarkan kisah tersebut. Jadi dulu pada waktu Nabi Muhammad masih hidup bersama para sahabatnya, Nabi Muhammad itu bercerita tentang kisah ini. Nah, kisah ini diriwayatkan ya dalam sebuah kitab sahih dari Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir bin Abdullah itu sahabatnya Nabi. Orangnya lucu banget Jabir itu. Lucu. Kalau yang sudah kelas Kaununi mungkin pernah dengar kisahnya si Jabir. Jadi Jabir itu saking lucunya itu ya pernah apa ya namanya dikerjain gitu. Ya, kapan-kapan Ustadz ceritakan kisahnya Jabir ya kalau ada waktu. Nah, Jabir bin Abdullah itu menceritakan kepada murid-muridnya, terus akhirnya kisah itu sampai pada kita. Nah, kisahnya begini anak-anak. Suatu ketika Bani Israel sedang jalan-jalan. Nah, Bani Israel itu adalah orang-orang keturunannya Nabi Yakub. Supaya mudah, ini anak-anak Ustadz ingatkan lagi tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya anak namanya Nabi Ismail dan Nabi Ishak ya. Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Lalu Nabi Ishak ini punya anak namanya Ais dan Yakub. Nah, Yakub ini punya anak jumlahnya 12. Nah, dari 12 anak-anak itu dikenal dengan nama Bani Israel. Jadi Bani Israel itu ya 12 anaknya Nabi Yakub tadi. Cucunya Nabi Ishak yang jumlahnya 12 itulah yang disebut Bani Israel. Kenapa disebut Bani Israel? Nah, ini pentingnya belajar bahasa Arab ya. Bani itu artinya kelompok. Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Jadi, Nabi Yakub punya nama lain yaitu Bani Israel. Ustadz juga punya nama lain. Nama Ustadz kan Ustadz Rizky. Tapi orang lain kadang memanggil Ustadz dengan nama Dokter Siroh. Itu nama lainnya Ustadz ya. Ustadz juga punya nama lain selain Dokter Siroh. Namanya Abu Zubair. Abu Zubair itu nama lainnya Ustadz. Kalau dalam Islam nama kunyah. Nama kunyah. Nama kunyah itu apa ya? Ya nama lain itu. Mungkin anak-anak punya nama lain juga di rumah. Misalkan siapa begitu, ada nama lainnya ya. Mungkin panggilan ya. Ya mohon maaf misalkan
Ananda Lala itu kan juga nama aslinya kan Nailah kan lengkapnya. Lala itu juga nama lain juga. Itu salah satunya mungkin kalau yang di sini. Kalau yang lain Ustadz lihat ada nggak ya? Belum ada ini. Oh ada, misalkan ini Ustazah nih. Mohon maaf ya, Ustazah Rizkina. Ini kan dipanggilnya Ustazah Kiki ya. Nah itu juga nama lain juga. Jadi Nabi Yakub juga punya nama lain, yaitu Israel. Karena Nabi Yakub anaknya 12 dan jumlahnya banyak, maka disebut Bani atau kelompok. Kelompoknya Israel, Bani Israel. Nah, akhirnya dari 12 anak-anak tadi kan punya anak lagi, punya keturunan banyak banget. Nah, keturunan-keturunannya itu disebut Bani Israel. Nah, Bani Israel ini mereka menyembah Allah juga. Kita kembali ya ke kisah yang awal tadi. Nah, Bani Israel itu suatu hari, di siang hari, sedang jalan-jalan. Jalan-jalannya ya pakai onta, pakai kuda. Bukan pakai mobil, bukan pakai motor, bukan pakai sepeda, bukan pakai becak, bukan pakai pesawat, bukan pakai bus, bukan pakai bemo. Pokoknya pakai alat-alat jadul zaman dulu. Jalan kaki, pakai onta, pakai kuda. Nah, namanya juga jalan-jalan, ya pastinya capek. Ketika lelah, ketika capek, Bani Israel ini istirahat. Tapi istirahatnya itu justru di dekat makam, di dekat pemakaman. Jadi dekat kuburan. Istirahatnya di dekat kuburan. Takut nggak? Nggak takut, kan siang hari. Kalau malam hari, takut nggak? Tidak takut, kan sudah mati. Kan sudah mati, kenapa takut ya? Kalau setan ya, justru setan takut sama kita. Kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, setannya kabur. Setan takut sama kita. Setan kan dari api, kita dari tanah. Kalau ada api, kita tablek pakai tanah, bluk, ya. Apinya mati. Nah, itu pemisalannya seperti itu. Nah, Bani Israel itu istirahat di pinggir kuburan. Lalu ada yang nyeletuk. Nyeletuk itu ada yang punya ide. Aha, Pak Ketua, aku punya ide. Bagaimana kalau kita sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil istirahat kan? Istirahatnya orang Muslim itu kan sholat. Pak Ketua, bagaimana kalau kita sholat? Nanti setelah kita sholat, kita minta sama Allah supaya Allah hidupkan orang dari kuburan itu. Wow, ini idenya ini unik banget ini. Istirahat di dekat kuburan, punya ide sholat kepada Allah 2 rakaat, lalu mau minta sama Allah supaya Allah menghidupkan orang dari kuburan. Loh, permintaannya aneh-aneh kan? Tapi ini bagus ini ide cerdas ini. Nah, akhirnya disetujui sama ketuanya. Oke. Ya, oke, kita sholat. Nah, akhirnya Bani Israel tadi sholat, dipimpin oleh ketuanya. Nah, sholat yang dimaksud di sini, sholat dalam syariat mereka. Ya, beda dengan cara kita. Kalau kita kan sholat ya Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, ruko. Nah, terus sami Allahu liman hamidah, sujud. Itu kalau kita. Kalau mereka, wallahu a'lam. Ustaz tidak tahu cara mereka sholat pada Allah. Nah, setelah orang-orang tadi, Bani Israel itu sholat, ya kan? Sholat sudah selesai, mereka berdoa. Ya Allah, hidupkanlah salah satu orang dari kuburan ini, supaya kami bisa bertanya-tanya pada orang itu, supaya kami tahu apa yang terjadi kalau mereka ada di alam kubur. Nah, itu doanya mereka. Nah, Allah baik hati. Allah kabulkan doa mereka. Jadi, ketika mereka berdoa begini, ya Allah, hidupkanlah mereka, kami ingin bertanya-tanya. Nanti dimatikan lagi orangnya gitu. Begitu berdoa, tiba-tiba dari dalam kuburan itu, ini kan kuburan nih. Dari dalam kuburan itu
apa namanya? Meletek apa? Glek gitu. Jadi tanahnya itu bisa glek gitu. Lalu muncul kepala, jendel gitu. Muncul kepala kayak gini. Gitu. Muncul kepala. Terus orangnya itu yang muncul tadi loh dari dalam kuburan tuh tengok-tengok seperti orang bingung. Apa ini? Kok saya hidup lagi? Dia ngomong sendiri, kok saya hidup lagi? Lalu orang-orang Bani Israel tadi bertanya pada orang itu. Nah, sebelum bertanya, Bani Israel tadi apa? Melihat orang tadi ya. Ciri-cirinya adalah orang yang muncul dari kuburan tadi, yang muncul. Nah, yang muncul tadi, ini kulitnya warnanya kuning kecoklat-coklatan. Warna kulitnya kuning kecoklat-coklatan. Jadi tidak putih juga tidak hitam. Jadi kecoklat-coklatan. Lalu di dahinya ini ada bekas sujud. Ini kata Bani Israel ya, ada bekas sujud. Ustadz tidak tahu bentuknya kayak apa, tapi di keterangannya seperti itu, ada bekas sujudnya di sini. Berarti orang yang meninggal ini, yang Allah hidupkan adalah orang yang solih. Nah, ini penting ini. Jadi Bani Israel sedang diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat orang yang meninggal, orang solih dihidupkan. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang Allah menghidupkan orang mati itu banyak banget. Tidak hanya kisah ini. Misalnya apa ya, Pak Ustadz, bentar. Ada banyak sebenarnya. Misalkan kisah Nabi Isa misalkan. Nabi Isa alaihissalam itu pernah menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan izin Allah. Pada waktu itu kan orangnya meninggal. Nah, Nabi Isa berdoa, ya Allah, hidupkanlah orang ini. Aku mau bertanya. Dihidupkan sama Allah. Itu contoh. Contoh lain lagi yang ada dalam Quran. Kalian pasti pernah kenal dengan kisah ini. Kisah ini ada di surat Al-Baqarah. Kisah orang yang dihidupkan setelah dipukul pakai salah satu daging dari sapi. Dipukul, hidup juga. Itu juga contoh. Tapi nanti setelah hidup dimatikan lagi. Nah, itu beberapa kisah tentang orang yang Allah hidupkan. Kita kembali ke kisah yang tadi. Nah, ketika Bani Israel melihat, kaget juga dia. Loh, dikabulkan ternyata. Wah, kesempatan ini bisa bertanya gitu. Nek, menurut kalian, nanti Ustadz mau tanya ke kalian ya. Kalau kalian mau tanya apa ya sama orang itu yang dihidupkan. Tapi nanti ya, nanti kita simpan nih. Nah, terus ini orang ini kan bertanya toh sama orang yang baru muncul dari kuburan tadi. Bani Israel bertanya, wahai apa ya, wahai paman, wahai paman, apa yang terjadi ketika Anda di dalam kuburan? Gitu. Dijawab sama orang itu, kalian tahukah, aku sampai hari ini masih merasakan panasnya kematian. Satu lagi, aku sampai hari ini masih merasakan panasnya kematian. Padahal aku sudah meninggal 100 tahun yang lalu. Nah, jadi orang ini yang Allah hidupkan dari alam kubur itu sudah 100 tahun masih merasakan panasnya kematian. Padahal sudah 100 tahun. Nah, ini kisahnya luar biasa anak-anak. Berarti orang yang meninggal itu tetap merasakan yang namanya sakit. Tapi tentu sakitnya beda dengan orang-orang kafir. Kalau orang muslim ya sakit, tetapi berbeda dengan sakitnya orang kafir. Kalau orang kafir, orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wah sakitnya sakit banget ketika dicabut. Ustadz ceritakan loh, sakitnya kayak apa? Soalnya di surat An-Nazi'at itu Allah menggambarkan betapa sakitnya dicabut nyawanya bagi orang-orang kafir. Kalau orang yang solih
sakit tapi tidak sakit banget. Ya namanya juga dicabut nyawanya ya pasti sakit toh. Dulu waktu kalian sakit panas atau pilek kan juga sakit kan. Atau misalkan dicoblos, misalkan sakit terus apa gitu dicoblos disuntik sama Pak Dokter kan juga sakit. Nah, meninggal itu juga sakit. Tapi tidak usah khawatir anak-anak. Karena kalau kita beriman pada Allah tuh nggak sakit banget. Nah, terus ditanya itu, gimana kondisimu ketika di alam kubur? Dia menceritakan, masih panas ya, padahal aku meninggalnya 100 tahun yang lalu. Nah, ini setelah dia menceritakan ya, di alam kuburnya seperti apa, terus dia bagaimana dulu waktu hidup ya, dia orangnya solih. Terus Allah matikan kembali orang itu. Jadi yang tadi ngobrol-ngobrol, terus ya terus meninggal lagi, terus masuk dalam kuburan lagi, ditutuplah plek ya gitu. Nah ini kisah yang luar biasa anak-anak tentang hari ini ya. Ini alhamdulillah nih Ustadz sudah bercerita kurang lebih 15-an menit. Nah apa hikmah dari kisah ini kira-kira ya? Ada yang mau nyampaikan? Kalau mau ada yang mau silahkan hidupkan mic-nya. Silahkan kalau ada yang mau menyampaikan hikmah dari kisah ini. Boleh, boleh, nggak usah takut. Nggak apa-apa, kisah kita sudah selesai. Silahkan yang mau bertanya, mau ngobrol boleh. Kita mau ngambil hikmah nih. Tadi sudah dengerin cerita toh? Nah, belum diambil hikmahnya. Ya, ayo ada yang mau ngomong nggak? Oke, wah, Masya Allah. Baik, kalau belum, Ustadz akan sampaikan ya hikmahnya. Ini sebenarnya nih Ustadz berkisah itu pakai buku yang ini. Jadi kalau anak-anak mau Hmm, mau baca sendiri ya ada di buku ini. Tapi ini tulisannya kecil-kecil anak-anak. Jadi mungkin anak-anak bisa minta dibacakan kisahnya ya. Ini kisah yang nomor 23 nih. Nah, orang mati yang dihidupkan lagi. Kalau kisahnya ada 57, jadi nggak usah khawatir. Anak-anak kisahnya masih banyak. Nah, hikmah dari kisah ini adalah sebenarnya Allah itu berkuasa untuk menghidupkan seseorang. Walaupun orangnya sudah mati. Karena Ustadz sendiri pernah tahu ya, Ustadz pernah diberikan kisah sama orang tua Ustadz bahwa ada orang yang mati suri. Mati suri itu orang yang secara kedokteran sudah divonis meninggal, jantungnya sudah berhenti, sudah mau dimandikan, tapi hidup lagi. Itu ada itu kisah itu di tempatnya kayak nenek-nenek Ustadz itu. Wah itu kisahnya terkenal banget itu. Soalnya kata dokter sudah meninggal, sudah mau dimandikan, ternyata orangnya hidup lagi. Nah akhirnya terus orang itu ini cerita-cerita bahwa wah ini ternyata mengerikan ya kalau meninggal itu ini masuk ke apa istilahnya tuh alam akhirat begitu. Ini tapi ini kisah dulu ya anak-anak ya. Dan ini ya namanya juga mati suri itu ya Allah sudah memberikan kesempatan buat orang itu untuk hidup gitu. Karena kan kalau kita sekarang hidup kan detak jantung kita kan berdetak nih di dada kita nih. Deg 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 deg. Nah, kalau jantung kita mati, deg gitu. Ya kita nggak bisa nafas. Tapi otak kita sebenarnya masih masih fungsi gitu. Makanya kalau orang yang meninggal itu, misalkan karena kecelakaan, lalu jantungnya berhenti, itu belum tentu meninggal. Kalau dia dibawa ke rumah sakit, lalu sama dokternya misalkan dibantu pakai ini apa alat untuk menghidupkan detak jantung, mungkin masih tertolong nyawanya. Tapi kalau sudah parah ya bisa meninggal beneran. Nah, dalam kisah orang-orang yang pernah mati, orang-orang sudah menyaksikan lalu diberikan kehidupan lagi itu Masya Allah itu kekuasaan Allah di zaman ini, di zaman dulu lebih dahsyat lagi. Nah, hikmahnya adalah Allah itu berkuasa menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal. Mudah bagi Allah. Jangankan menghidupkan manusia, besok kalau udah kiamat semuanya Allah bangkitkan lagi. Jadi tulang belulang yang sudah ada di alam kubur itu Allah bangkitkan lagi. Mudah banget, tinggal kun fayakun sudah hidup ya. Itu hikmah yang pertama bahwa Allah berkuasa untuk menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal. Nah, selanjutnya hikmah yang kedua adalah jika kita menghadapi peristiwa yang besar atau menginginkan perkara-perkara yang besar, misalkan ingin apa ya, ingin tergapai cita-cita, misalkan punya cita-cita besar, jangan lupa sholat 2 rakaat. Seperti kisah tadi, bahkan
Imam Bukhari itu ketika menulis hadis itu juga sholat 2 rakaat dulu loh. Sholat 2 rakaat, nulis hadis. Sholat 2 rakaat, nulis hadis. Terus setiap mau nulis tuh sholat 2 rakaat dulu. Karena hadis itu perkara yang besar. Hadis itu perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita cari hikmah yang ketiga ya. Nah, hikmah yang ketiga adalah disyariatkan untuk menceritakan kisah-kisah dari Bani Israel. Tentu kisah yang benar ya. Jadi Bani Israel itu juga punya kisah-kisah yang menakjubkan. Seperti kisah yang anak-anak dengarkan hari ini. Ini anak-anak boleh mengetahui kisah seperti ini karena di dalam kisah Bani Israel itu ada keajaiban. Nah, tentu kisah yang benar. Ya, makanya Ustadz carikan kisah-kisah yang benar, yaitu kisah yang ada dalam buku ini. Jadi ini insya Allah kisahnya sahih karena kisah-kisahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini manfaat kita mendengarkan kisah nyata seperti ini banyak anak-anak. Jadi kalau kisah nyata itu bisa kita ambil hikmahnya. Tapi kalau kisahnya ngarang-ngarang misalkan, ya nggak ada gunanya. Kalian melihat kisah-kisah yang nggak benar, ya buat apa? Mending cari kisah-kisah yang nyata. Banyak kok kisah yang nyata, kisah nabi, kisah ulama, kisah apalagi pahlawan-pahlawan, kisah-kisah nyata banyak banget nih. Kalau mau dicari, oh banyak banget nih kalau Ustadz geser kameranya ini di atas ini. Nah, itu banyak banget tuh kisah di buku sana tuh. Nah, itu di atas tuh itu kisah-kisah itu. Nih, di sana ini. Nah, itu banyak banget tuh kisah-kisah ini. Kalau dibaca udah banyak banget. Ini anak-anak gak usah cari kisah-kisah yang salah, mending kisah yang benar aja ya. Nah, itulah anak-anak yang bisa Ustadz sampaikan. Santai aja kalau sama Ustadz. Nah, Ustadz seneng ngobrol sama kalian nih, belum ketemu nih. Nah, ini nggak ada nih yang mau nyampaikan. Tadi Ustadz tanya apa sama kalian? Kalau kalian jadi Bani Israel, kalian mau tanya apa sama orang meninggal itu? Silahkan yang mau bertanya. Boleh, Ustadz mau tahu. Iya, ya Allah, Ananda Nuha. Pertanyaan yang bagus. Kenapa zaman dahulu banyak mukjizat, sedangkan zaman sekarang tidak? Nah, Ustadz akan menjawab dengan jawaban yang sudah dijawab oleh Nabi Muhammad ya. Dulu pernah Nabi Muhammad itu ditanya gini oleh orang-orang Mekah ya. Nabi Muhammad ini katanya ini, kok kamu nggak punya mukjizat ya? Kalau orang zaman dulu kan banyak mukjizat. Ini kata orang Mekah ya. Nabi Muhammad itu kan dianggapnya itu nggak punya mukjizat. Kalau orang zaman dulu punya banyak mukjizat. Nabi Adam bisa belah lautan. Nabi Nuh bisa buat kapal yang gede. Nabi Yunus dimakan ikan masih hidup. Apalagi Nabi Sulaiman bisa terbang pakai angin. Nabi Daud bisa membuat baju dari besi pakai tangan. Banyak banget. Betul, betul pertanyaannya Kak Nuha. Kenapa kok zaman dulu itu kok banyak mukjizat, kok kalau sekarang kok tidak? Nah, jawabannya seperti ini. Kalau zaman dahulu banyak mukjizat, kalau kita lihat mukjizat, terus kita beriman, kita akan selamat. Tapi kalau kita lihat mukjizat, tapi tidak beriman, pasti diazab. Contoh nih. Nabi Yunus kan ada mukjizatnya toh. Orang-orang nggak beriman, ya kena azab walaupun selamat ya. Oh, contoh yang lain aja, misalkan Fir'aun itu lihat mukjizat, mukjizatnya Nabi Musa itu lebih dari 5. Nah, Fir'aun tidak percaya, diazab. Nabi Nuh, mereka lihat mukjizat, kaumnya lihat mukjizat Nabi Nuh bisa buat kapal, ya. Tidak beriman, kena azab. Lagi-lagi yang lain lagi, siapa ya? Misalkan ya, Adam, Wisnu Hud, Nabi Hud. Nah, Nabi Hud itu punya mukjizat, badannya kuat ya, dipukuli nggak mempan. Orang-orang tidak beriman, kena azab, dihukum semua, mati semua. Nah, bayangkan jika Nabi Muhammad ya menunjukkan mukjizat yang gede, atau zaman kita lah, zamannya Nabi Muhammad ya menunjukkan mukjizat yang gede, lalu orang-orang nggak beriman, kalau diazab sama Allah, habis orangnya.
Nah, itulah kenapa mukjizatnya hari ini, zamannya kita, mukjizatnya itu bukan kayak dulu lagi. Bukan seperti belah laut, buat kapal besar, bukan. Tapi mukjizatnya hari ini itu adalah Al-Quran. Satu lagi ya, mukjizatnya adalah Al-Quran. Nah, apa tuh mukjizat Al-Quran? Betul. Al-Quran itu mukjizat paling besar di zaman ini. Bahkan sampai zaman dulu paling besar Al-Quran. Nah, kapan-kapan Ustadz akan ceritakan nih mukjizat Al-Quran itu apa aja. Tapi Ustadz berikan satu contoh aja yang paling mudah ya. Nah, mukjizat Al-Quran itu adalah Al-Quran kan ini isinya kan ayat-ayat Quran ya tentang tanda-tanda. Nah, Al-Quran itu memberikan tanda-tanda. Misal, contoh, Allah mengatakan dalam juz 30 nih surat-surat misalkan An-Naba. Allah itu menciptakan gunung kan sebagai pasak, sebagai paku. Ini tanah nih. Kalau nggak ada gunung nanti gempanya gede banget. Allah ciptakan gunung, des gitu. Jadi kayak dipaku ini tanah, ini lempengan tanah dipaku, sehingga kalau ada gempa cuma kecil. Ini Al-Quran sudah menyampaikan 1400 tahun yang lalu. Zaman dulu orang-orang nggak percaya. Mosok gunung itu sebagai pasak. Terbuktinya baru 1400 tahun kemudian. Ya zaman kita ini. Itu mukjizat yang sangat besar loh zaman dulu. Lagi, di dalam surat Ar-Rahman misalkan, banyak cerita tentang laut. Nah, di Arab kan nggak ada laut. Cuma adanya padang pasir. Nah, dikasih mukjizat kayak gitu mereka nggak paham. Allah menceritakan dalam Quran, ada dua lautan yang berbeda warnanya, berbeda kualitasnya, ketemu tapi tidak bercampur. Itu Al-Quran yang bilang. Orang zaman dulu tidak percaya. Terbuktinya baru hari ini, zaman hari ini. Loh, 1400 tahun kemudian baru terbukti. Itu Al-Quran tuh mukjizatnya banyak banget. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Nanti kalau mungkin ada orang tuanya yang apa misalkan guru juga atau belajar tentang ilmu alam, wah itu hebat banget tuh mukjizat Al-Quran tuh. Itu Al-Quran ya, itu hanya salah satu contoh aja. Jadi kenapa kok zaman dulu banyak mukjizat kok sekarang tidak? Karena zaman dulu itu orang itu sulit kalau nggak pakai mukjizat. Kalau hari ini kan orang-orang ini sudah mulai berkembang nih akalnya. Jadi Allah berikan mukjizat berupa Quran supaya berpikir. Nah, kira-kira gitu anak-anak ya. Mohon maaf, ternyata ini sudah mau isya. Nih di tempat Ustadz 10 menit lagi udah mau isya, ini sudah ada peringatan ya. Jadi kapan-kapan kita lanjutkan lagi kisah kita ya. Nah, insya Allah, mohon maaf nih terbatas waktu. Baik, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misalkan anak-anak mau bertanya juga nggak apa-apa, tanya melalui WhatsApp juga nggak apa-apa. Nanti Ustadz akan jawab via apa dengan membuat video insya Allah ya. Nggak apa-apa, anak-anak tanya aja, nanti Ustadz buatkan video jawabannya ya. Baik, kita tutup anak-anak kisah kita pada malam ini dengan membaca bacaan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang selanjutnya. Ustadz pamit dulu, Ustadz undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau keluar dari aplikasi Zoom dipersilahkan. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.